UAS akustik dan sound system. Halo semuanya, aku Putu Prabu Safikadana Suara dengan NIM 2025-12022 dan di sini aku akan menganalisa event Artemis 2.0. Oke, jadi kita langsung masuk ke yang pertama ya. Kita dari sound system. Jadi alat-alat yang digunakan itu dari mixer itu pakainya Allen Heath QU24. Allen Heath QU24. Terus speaker monitor Yamaha DBR12 dan speaker subwoofer itu pakai RCF dan mic drumnya kalau nggak salah Shure. Terus untuk mic vokal itu mic wireless guys. Mereknya aku kurang. Dan untuk instrumen yang kita gunakan ya udah pasti drum akustik full set dan keys, keyboard elektrik, gitar elektrik, bass elektrik dan saxo. Dan kita langsung masuk ke yang kedua. Alur sistemnya atau routingannya. Oke, jadi routingan di sini aku udah sempat gambar ya tadi ya. Denah routingannya. Kalian bisa lihat tes. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, kita dari instrumen di stage itu masuk ke stage box. Dari stage box itu ke mixer dan dilempar ke speaker kanan kiri dan ada subwoofer di bawah dan monitor. Seperti itulah routingannya teman-teman. Aspek-aspek akustik yang aku amatin kemarin event waktu ini, kita dari yang pertama itu ruang. Untuk ruangan di Citra Kelangan lantai 3 itu aula ya guys. Aula atau ballroom ya, aula, pokoknya itu aula. Ruangannya cukup luas dan memiliki reverb yang cukup kuat. Kenapa aula menghasilkan reverb? Karena ukurannya besar dan tidak ada peredam. Karena di sana aku lihat plafon, dinding, lantai yang permukaannya keras pokoknya. Itu dia memantulkan suara guys, jadi dia menghasilkan reverb. Dan untuk material penyerapan suaranya tuh minim ya, jadi nggak meredam, makanya dia menghasilkan reverb yang cukup kuat di sana guys. Lebih enak sih jadi suara snare-nya, renyah banget. Dan timbre warna suara. Jadi kemarin itu kita pakai gitar, bass, drum, keyboard, saxophone, staff vokal. Nah, vokal utama ini tipenya itu dia tuh alto guys. Dan masing-masing timbre berbeda ya, dipengaruhi oleh struktur overtone setiap alat. Keyboard juga banyak efeknya sehingga warna suaranya tuh dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan lagu guys. Dan oh ya, masih bahas timbre. Jadi aku mau bahas sedikit tentang timbre drum yang aku pakai, terutama di snare. Aku kemarin sengaja buat high tune di sana. Aku buat high tune biar cocok dengan ya yang tadi aku bilang genre lagu. Entah kenapa suaranya tuh lebih renyah guys kalau high tune. Kalau low kan dengan ada reverb gitu kayak kurang dapet aja gitu. Aku feelnya kurang dapet aja kalau low tune. Jadi aku set high tune ditambah ruangannya itu bergema reverb. Itu enak banget guys. Oke, kita dari sudut pandang sebagai pemain dulu ya. Aku sebagai pemain, kendalanya yang pertama ya speaker monitor entah kenapa mati hidup harusnya, tapi nggak ada suara guys, noise. Jadi aku dengar tuh dari speaker monitornya si keyboardis Sirian guys itu. Dan lanjut untuk dari sudut pandang penonton. Jadi ini aku tanya ya ke temanku yang nonton. Dari yang bagian depan, penonton di depan, temanku yang di bagian depan itu kedengeran jelas. Cuman yang di bagian belakang, udah mulai penonton bagian belakang, itu suara saksofonnya Dewa tenggelam. Bassnya ngebass banget. Low-nya tuh low banget. Jadi kayak gitu guys. Drumnya, terutama drumnya
snare-nya atau kick-nya, ya kick-nya kayak kurang dikasih. Kalau di EQ kayak high-nya kurang diangkat, kurang dikasih tag. Ya gitulah guys, banyak feedback juga. Aku juga dengar feedbacknya itu. Mungkin karena satu, soundman-nya belum terlalu belum kenal dengan sound system di CK ya. Mungkin karena itu, atau waktu gladi dan cek soundnya sangat singkat. Jadi kita cek sound gladi itu hari H guys, hamin berapa jam. Ya untuk evaluasi soundman-nya mungkin soundman-nya harus lebih profesional, proper lagi. Dan cek sound dan gladi itu minimal hamin 1 guys. Hamin 1 sebelum acara, bukan hari H. Ya, mungkin dari aku segitu dulu. Oke, jadi itu dia analisa event Artemis 2.0 dari aku. Terima kasih yang nonton. Om Santi Om. Thank you, bye-bye.